Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas lanjutan materi aplikasi turunan. Pertama adalah membuat grafik fungsi menggunakan kalkulus. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama adalah analisis prekalkulus. Nah, di situ kita mengecek domain dan range dari fungsi, kemudian simetri dari si fungsi tersebut. Jadi kita ngeliat dia even atau odd function. Kemudian kita juga bisa mencari titik potong atau intercept. Kemudian di step 2 itu kita melakukan analisis kalkulus. Ini yang kemarin ya, ada pengecekan dari turunan pertama, yaitu apakah fungsinya itu naik atau turun. Kemudian kita bisa mendapatkan dari situ lokal maksima dan juga minima. Kemudian kita turunkan sekali lagi, di turunan kedua itu kita bisa mendapatkan apakah fungsi itu concave upward atau dia berbentuk seperti cup, dan juga downward atau dia kebalikannya. Dari situ juga kita bisa mendapatkan inflection point, itu titik baliknya, dan juga asymptote. Setelah itu di step 3 itu kita plot semua titik kritis. Titik kritis kemarin ada ya, yang endpoint, kemudian stationary point, yaitu yang f aksennya itu sama dengan 0, dan juga yang turunannya itu tidak ada. Itu kalau discontinue ya, jadi tidak ada. Itu singularity point. Nah, kemudian di step 4 yang terakhir itu baru kita membuat sketsa grafiknya. Contohnya, kita diminta untuk membuat sketsa grafik fungsi 3x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 3 per 32. Nah, ini kita lihat kalau bentuk seperti ini dia domainnya itu dia bisa semua ini ya, semua x bisa. Jadi dari min Taingga sampai ke Taingga. Jadi semua bisa. Kemudian simetrinya itu kita lihat kalau kita mengganti x itu dengan minus x, fungsinya itu menjadi minus fx hasilnya. Artinya dia termasuk fungsi ganjil atau odd function. Nah, kalau odd function berarti dia simetrik terhadap origin. Origin itu titik 0,0-nya. Nah, kemudian kita cari intercept atau titik potongnya. Ketika y-nya sama dengan 0 atau fx sama dengan 0, maka kita dapatkan x-nya itu adalah sama dengan 0 dan juga plus minus akar 20 per 3 atau itu sekitar plus minus 2,6 gitu. Kemudian kita cari turunan pertamanya dari fungsi ini, itu 3x pangkat 5 dikurang 20x pangkat 3 per 32, kita turunkan. Kan ini 32 cuman angka, jadi bisa keluar aja jadi 1 per 32 tetap di sini. Kemudian yang di sini 3 kali 5 15 x pangkat dikurang 1 jadi 15x pangkat 4. Kemudian minus 20 dikalikan 3 jadi minus 60 x pangkat 3 kurang 1 yaitu 2, jadi minus 60 x pangkat 2. Nah, ini kita bisa keluarkan 15x kuadratnya, sehingga kalau dikeluarkan 15x kuadrat kan jadinya di dalam itu masih ada x pangkat 2 dikurangi 4 gitu ya. Nah, itu sendiri bisa kita pecah menjadi x min 2, x plus 2. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan titik-titik kritisnya. Yang pertama di sini ada minus 2, yaitu dari yang x plus 2. Jadi x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 2. Kemudian ada 0 juga, itu dari yang sini ya. Ini bisa membuat 0 juga. Kemudian yang terakhir 2-nya itu dari sini, x min 2 sama dengan 0, itu berarti x-nya sama dengan 2. Jadi kita dapat titik ada 3, min 2, 0, dan 2. Kita buatkan garisnya seperti ini. Ini min 2, 0, dan 2, yaitu f aksennya ketika min 2 itu nilainya 0, ketika 0 juga sama, 2 juga sama 0 gitu ya. Kemudian kita ambil tes point. Misalnya yang di sebelum min 2 kita bisa ambil misalnya min 3 bisa, min 4 bisa, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita masukkan ke f aksen, kemasukan ke sini, itu nilainya adalah akan positif. Nah, kita nilai positif di sini. Kalau positif berarti dia bentuknya naik, fungsinya naik. Kemudian di antara min 2 dan 0 itu misalnya kita bisa ambil min 1 gitu ya, yang gampangnya. Kita masukkan ke sini, ke f aksen ini, hasilnya akan negatif. Di antara 0 sama 2, misalnya kita ambil 1, itu hasilnya juga sama, negatif. Jadi sama-sama yang di sebelum dan setelah 0 ini dia fungsinya turun. Setelah 2, kalau kita ambil misalnya 3, 4, 5 atau seterusnya, yang lebih besar lagi, itu kita masukkan ke turunan ini, fungsi turunan ini dia akan positif, sehingga fungsinya akan naik gitu setelahnya 2 ini.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan naik kemudian turun, berarti ini adalah lokal maksima. Sementara yang di sebelah sini yang 2 turun baru dia naik, berarti ini kan adalah lokal minimum ya, lokal minima. Jadi kita dapatkan lokal max-nya adalah ketika min 2, ini nilai 2 dari mana? 2 kita masukkan, itu min 2-nya kita masukkan ke fungsi awal. Jadi ketika f-nya itu adalah min 2, hasilnya fx-nya itu menjadi 2. Nah, kita dapatkan lokal maksimumnya pada x min 2 itu y-nya adalah 2. Lokal minimumnya yang ini tadi pada f2 itu sama dengan minus 2, sama kita masukkan ke fungsi awal juga, seperti itu. Selanjutnya kita cari turunan kedua, itu dari yang tadi juga ya, turunan yang pertama tadi, yang ini 16x pangkat 4 dikurang 60x kuadrat per 32, kita turunkan sekali lagi. Dan 1 per 32 masih tetap bisa di luar. Kemudian yang di atasnya itu jadi 15 kali 4 jadi 60x pangkat 4 kurang 1 3. Jadi 60x pangkat 3. Kemudian di sampingnya lagi minus 60 dikalikan 2 minus 120 x pangkat 2 kurang 1 1 gitu. Jadi minus 120x. Kemudian ini kita bagi dengan 4 ya masing-masing. Jadinya ini 15 x pangkat 3 dikurangin 30 x per 8 gitu. Jadi di bawah sini penyebutnya itu 8. Kemudian kita keluarkan 15x. Jadi kalau kita keluarkan 15x kan berarti di sini tinggal x kuadrat dikurangi 2 gitu ya. Nah, itu kalau kita pecah jadinya ini 15x, x min akar 2 dikalikan lagi dengan x plus akar 2. Nah, titik-titik yang membuat dia menjadi 0 itu kan ini dari 15x berarti ada 0 ya, ada 0. Kemudian ada plus akar 2 kita tuliskan, kemudian ada minus akar 2. Kita tuliskan semua titik yang buat tadi f double aksennya itu menjadi 0. Tuliskan ini ketiga titik ini, masukkan 0 0 0. Nah, kemudian kita masukkan tes lagi. Yang setelahnya minus atau sebelumnya minus akar 2. Itu kita masukkan angkanya, kita dapatkan hasilnya itu ternyata negatif. Nah, berarti di sini dia concave down gitu ya, downward. Ya, kemudian dari min akar 2 ke 0 kita ambil satu angka, kita dapatkan hasilnya positif. Kemudian yang setelah dari 0 ke akar 2 itu dimasukkan angkanya ke sini, hasilnya itu negatif. Nah, setelahnya akar 2 itu ternyata positif lagi. Jadi di sini dia downward, upward, downward lagi, baru upward lagi, seperti itu. Nah, ini dia kan ada perubahannya dari dia ngadap ke bawah, kemudian berubah menjadi ngadap ke atas. Nah, ini juga ada. Jadi dari dia ngadap ke atas jadi ngadap ke bawah. Ini dari bawah ngadap ke atas lagi. Nah, itu dia artinya ada inflection point gitu ya, titik inflection point. Ini kita masukkan, jadi kita tuliskan ini min akar 2, 0 dan juga akar 2. Kita masukkan ke y yang awal tadi, yang fungsi awalnya ini. Itu ternyata hasilnya adalah 7 akar 2 per 8, di sini 0 dan ini min 7 akar 2 per 8. Atau kalau kita ambil dalam desimal gitu ya, koma-koma itu jadinya ini min 1,4 ya kan, akar min akar 2 itu adalah min 1,4. Jadi min 1,4 x-nya dan y-nya di 1,2. Sedangkan yang ini kan udah jelas yang bawah ya 0,0. Kalau yang bawah ini jadinya 1,4, min 1,2. Itu titik yang kita dapat. Nah, setelah kita menghitung ini, kita dapatkan titik-titik pentingnya, itu baru kita masukkan kita tuliskan di grafiknya gitu ya, di grafik atau di koordinat yang kita buat gitu. Jadi pertama kita misalnya punya di sini ada lokal maksimum ya, dari tadi yang turunan pertama kita dapatkan lokal maksimumnya adalah di x-nya min 2, y-nya 2. Nah, jadi di x-nya min 2 ini kan sumbu x, ini x-nya min 2, dia titiknya di 2, itu lokal maksimum ini ya, yang atas ini. Kemudian kita punya juga lokal minimum di x-nya itu 2, y-nya di min 2. Ini dia di 2 ke bawah min 2. Jadi di 2, min 2 kita dapatkan lokal minimum. Kemudian kita tandain juga inflection point-nya. Inflection point pertama di min 1,4 x-nya, itu berarti di sekitar sini. Itu dia y-nya di 1,2. Jadi kita naik 1,2 di sini. Nah, dapatkan inflection point yang pertama. Yang inflection point kedua yaitu adalah 0,0. Berarti ditandanya di sini 0,0. Setelah itu ada 1,4, min 1,2. Jadi 1,4 turun min 1,2. Jadi kita dapatkan, kita tandain ya, inflection point-nya juga di sini kita tandain. Jadi ada lokal maksimum minimum,
dan juga inflection point. Nah, baru kita lihat dari yang tadi kita punya ya informasinya itu. Jadi yang awal itu sebelum min 2 itu dia fungsinya adalah naik. Jadi ini sebelum ke min 2 ini dia kan kita punya garisnya itu naik seperti ini sampai ke maksimalnya dia, maksimal yang lokalnya ini ya. Kemudian kita masih teruskan karena kita punya informasi setelahnya kan di inflection point ini. Nah, kita punya dari sebelum min 2 itu, min akar 2 itu dia bentuknya downward, concave down. Jadi dia seperti cup yang dibalik. Jadi bentuknya itu kita naik, kemudian kita turun ya sampai sini ya. Sampai sini dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari min akar 2 itu menuju ke 0, itu dia bentuknya seperti cup yang biasa ya, dia menghadap ke atas. Concave up. Jadi dia bentuknya ngadapnya ke atas. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya ini, dari min 2 ke 0 itu dia grafiknya turun. Jadi dia turun, ya kan ini kan turun ya grafiknya. Turun tapi dia ngadapnya kalau kita buat seperti cekungan gini dia ke atas ngadapnya kayak gitu. Kemudian dari 0 ke ke akar 2 itu dia akan cekungnya ke bawah ya, concave down lagi. Jadi dia ngadapnya ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari sebelumnya ini dari 0 ke 2 dia juga grafiknya turun ya, sesuai. Jadi dia turun dan ngadapnya ke bawah. Setelah itu dia mengalami ada perubahan lagi, dia berubah menghadapnya ke atas, inflection point gitu ya. Jadi inflection point dia berubah dari yang awal yang ngadap ke bawah, dia jadi ngadap ke atas. Ngadap ke atas, kemudian kita lihat di sini dari 0 ke 2 tadi turun, kemudian dari 2 ke atas baru dia naik lagi. Jadi sebelah sini dia cekung untuk ngadap ke atas, baru dia naik seperti itu. Jadi teruskan seperti itu. Ini penjelasannya aja. Jadi yang tadi ya, dari yang sebelum ke min 2 itu dia f-action-nya lebih dari 0 atau dia increasing, jadi dia garisnya naik begini. Kemudian dari min 2 ke 0 itu dia kurang dari 0 ya, ini ya tadi turunannya, jadi dia decreasing, jadi naik kemudian turun, kemudian dari 0-nya juga dari 0 ke 2 juga dia turun. Jadi naik, turun, habis itu dia naik lagi gitu ya. Di sini kan dia dari 2 ke seterusnya juga naik gitu. Jadi ini naik lagi. Ya, kemudian yang di sini dia concave down, dia cekungnya ke bawah. Gini, kemudian dia ngadap ke atas, baru dia ke bawah lagi, baru dia naik lagi. Sesuai yang tadi kita buatkan di sini. Seperti itu cara menggambar grafik untuk fungsi ini. Oke, berikutnya ada mean value theorem for derivative. Jadi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jadi syaratnya itu adalah fungsinya continuous. Jadi kalau dia discontinuous dia tidak bisa kita terapkan ini teorema ini. Jika f itu continue pada interval tertutup a sampai b dan itu dia bisa diturunkan di interior di dalam a sampai b itu rentang itu, maka paling tidak ada satu angka C di antara A dan B itu di mana FB min FA per BA sama dengan F aksen C. Atau kalau kita pindahkan B min A-nya ke atas, jadinya FB min FA sama dengan F aksen C kali B min A gitu. Contohnya, cari angka C yang dijamin oleh mean value theorem itu ada ya untuk fungsi 2 akar X di interval 1 sampai 4. Nah, kita turunkan. Tadi kan kita butuh turunan ya di sini. Butuh turunan di sini juga sama. Kita butuh turunannya. Jadi kita turunkan dulu. Tadi dari awalnya kan dia 2 akar X, artinya dia 2 X pangkat setengah. Nah, itu berarti 2 dikalikan setengah X pangkat setengah dikurangi 1 gitu kan ya. Setengah dikurangi 1 kan jadi min setengah. Jadi 2 ini bisa kita coret sama 2 bawah, jadinya tinggal X pangkat min setengah. Atau kalau kita tuliskan di ke bawah, jadi 1 sama dengan 1 per akar X. Jadi untuk dia jadi menghilangkan minnya, jadi dia posisi di bawah, dan untuk setengahnya itu jadi akar X gitu ya. Kemudian kita juga butuh FB min FA per B min A. Tadi ya A dan B nya itu adalah dari si intervalnya. Kita kan udah dikasih tadi ya, intervalnya itu 1 sampai ke 4. Berarti satunya itu A,
dan 4-nya itu adalah B. Jadi F4 dikurangi F1 per 4 dikurangi 1. Nah, ini kita tinggal masukkan 4-nya itu kita masukkan ke fungsi awalnya ini. Jadi 2 akar 4, 2 kali 2 itu berarti kan 4. Kemudian F1 berarti 2 dikalikan akar 1 yaitu tetap 2. Jadi 4 dikurangi 2 per 4 kurang 1 yaitu 3. Jadi 2 per 3 gitu. Kemudian kita samakan. Tadi kan dia minta ya, yang tadi yang FB min FA per B min A kita sudah punya, kita juga sudah punya F aksen tadi kita punya F aksen X ya. Tinggal kita ganti X-nya dengan C karena di sini mintanya F aksen C. Jadi kita tuliskan aja di sini yang F aksen X-nya kan 1 per akar X. Kita bisa tuliskan kalau F aksen C berarti 1 per akar C. Itu sama dengan yang hasil yang tadi F4 min F1 per 4 min 1 yaitu 2 per 3. Kita kali silang, jadinya 3 sama dengan 2 kali akar C. Nah, berarti ini 2-nya bisa pindah ruas, jadinya 3 per 2. Kemudian supaya menghilangkan akarnya kita kuadratkan dia jadinya. Dia jadinya 3 dikuadratkan 9, 2 kuadrat jadi 4. Jadi 9 per 4. Nah, kalau digambarkan ya seperti ini. Di C-nya posisi di 9 per 4 di sini. Kemudian contoh lainnya, ini misalnya kita punya fx yaitu sama dengan x pangkat 3 min x kuadrat min x plus 1. Ini di interval min 1 sampai 2. Cari semua angka C yang bisa memenuhi kesimpulan dari teorema nilai rata-rata. Kita turunkan dulu ya. Jadi dari x pangkat 3 jadinya kan 3x pangkat 2. Kemudian min x kuadrat jadinya min 2x. Dari min x jadinya min 1. Dari 1 jadinya 0. Jadi nggak usah kita tulis lagi. Kemudian kita punya tadi angkanya yaitu min 1 sampai 2. Berarti A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 2. Berarti F2 dikurangi F min 1 per 2 dikurangi min 1. Hasilnya seperti tadi ya, kita masukkan aja 2 ke dalam fungsi ini, hasilnya 3. Kemudian min 1 kita masukkan ke fungsi ini, hasilnya 0. Yang ini 2 dikurangi min 1, jadinya kan 2 plus 1 yaitu 3. Jadi 3 per 3 yaitu 1. Kemudian kita sama dengan kan. Jadi yang tadi turunannya ini kita ganti, kan kita butuhnya F aksen C. Jadi kita ganti X-nya dengan C. Jadi 3C pangkat 2 dikurangi 2C dikurangi 1 sama dengan 1 yang ini. Kemudian kita pindah ruaskan, jadinya 3C kuadrat dikurangi 2C dikurangi 2 ini ya, pindah ruas ke kiri, misalnya sama dengan 0 gini. Nah, kita gunakan rumus ABC itu ya untuk mendapatkan akar-akarnya. Itu dapat jadi C sama dengan 2 plus minus akar 4 plus 24 per 6. Nah, dari sini kita dapatkan C1 nya itu adalah min 0,55 dan C2 nya itu adalah 1,22. Nah, kita lihat dari sini dia masuk apa enggak di interval yang kita punya. Kita punya interval dari min 1 sampai ke 2. Ini kan masih masuk ya, min 1 sampai 2. Berarti ini bisa jadi jawabannya gitu. Ini kalau digambarkan jadi seperti ini. Dia di C1 posisi itu dan C2 nya di sini. Oke, ini selanjutnya yaitu antiderivatif. Antiderivatif itu adalah kebalikan dari atau inverse dari turunan atau derivatif. Ini kita dapatkan anti-differentiation ya. Sebelumnya kan differentiation untuk penurunan itu, ini lawannya. Kemudian itu bisa disebut juga ini sebagai integrasi. Kita mulai ketemu integral di sini. Jadi ini yang pertama, integral x pangkat r dx itu sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c, dimana r itu adalah angka rasional atau rational number kecuali minus 1. Jadi tinggal di sini 1 per si angka di atas ini pangkatnya itu ditambahkan dengan 1, kemudian x dipangkatkan dengan r ditambah 1 juga, seperti itu. Nah, ada lagi yang sin cos. Jadi kalau integral dari sin x dx itu adalah minus cos x plus c. Jadi kalau kita ingat kan turunannya sin itu cos. Kalau cos min sin. Jadi kalau ini sin itu dia kita balikan itu ya, kembalikan jadinya min cos. Sedangkan yang cos tadi kan dia dari sin turunan jadi cos. Berarti kalau dari cos x kita integralkan itu jadinya sin. Jadi integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Kemudian ada lagi integral gx pangkat r g aksen x dx itu adalah gx pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Itu bisa seperti itu langsung, atau kita gunakan permisalan. Ini yang lebih mudah sih saya rasa.
Jadi U sama dengan GX. Jadi kita misalkan dulu si GX ini sebagai U. Kita turunkan. Jadi kan DU itu sama dengan G aksen X DX gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian jadinya GX pangkat R itu kan berarti menjadi U pangkat R. Jadi integral U pangkat R kemudian G aksen X DX itu adalah tadi DU. Jadi integral U pangkat R DU itu adalah GX-nya, yaitu adalah U pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Gitu. Ini contohnya. Jadi ini pertanyaannya adalah integral dari X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dipangkat 5 dikalikan dengan 6X kuadrat tambah 12 dx. Nah, kita masalahkan dulu. U-nya itu adalah yang di dalam kurung ini ya. Jadi kurung depan. Jadi X pangkat 3 tambah 6X. Kalau kita turunkan, jadinya DU sama dengan 3X kuadrat ya. Dari sini 3-nya ke depan, X, kemudian 3 dikurang 1 jadi 3X kuadrat ditambah dengan 6. Ya kan, dari 6X turunnya jadi 6. 3X kuadrat plus 6 dx. Nah, di sini kita punya itu adalah 6X kuadrat plus 12 dx. Itu adalah 2 kalinya 3X kuadrat plus 6 dx. Jadi kita tinggal di sini kita sama-sama kalikan dengan 2. Jadi 2 du sama dengan 6X kuadrat plus 12X dx. Jadi ini udah sama, tentukan sama yang di soal. Nah, kita masukkan aja dengan permisalan kita tadi yang ada U. Jadi integral yang ini pangkat 5 jadinya U pangkat 5. Kemudian di sini udah kita tahu tadi nilainya adalah 2 du. Jadi dikalikan dengan 2 du. 2 bisa keluar. Jadi 2 integral U pangkat 5 du. Itu. Kemudian 2 tetap di luar sini, terus turunan bukan turunan. Integral dari U pangkat 5 itu adalah 1 per 5 plus 1 jadi 1 per 6. U pangkat 5 per 1 juga. Jadi 1 per 6 U pangkat 6 plus C. Kemudian ini disama dengan kan dihitung lagi sama dengan itu U pangkat 6 per 3 ini ya, karena dia ini sama-sama ada di atas ada 2, di bawah ada 6 gitu ya, jadi ya bisa dicoret. Tinggal di sini U pangkat 6 per 3 plus 2C kan, dari 2 dikalikan ini. Kemudian kita kembalikan dari U ke X, jadi X pangkat 3 plus 6X yang tadi di sini dipangkat 6 per 3 ditambahkan dengan K. Ini baik C maupun K itu sama-sama suatu konstanta gitu ya. Konstanta bisa apa aja. Kemudian yang contoh lainnya integral X kuadrat plus 4 dipangkat 10 X dx. Nah, kita misalkan X pangkat 2 plus 4 itu sebagai U. Maka DU-nya itu adalah 2X dx. Sementara di sini kita cuma punya X dx, nggak ada 2-nya. Berarti kan kita cuma punya setengahnya. Jadi DU per 2 atau kita pindahkan aja si 2-nya ini ke kiri. Jadi DU per 2 sama dengan X dx. Nah, ini jadi bentuknya berubah menjadi integral U pangkat 10, karena tadi ini udah kita ganti dengan U pangkat 10, kemudian X dx kita bisa ganti dengan DU per 2. Jadi U pangkat 10, DU per 2, itu kita integralkan. Nah, 1 per 2 itu bisa keluar, jadi 1 per 2 integral U pangkat 10 DU. Jadi 1 per 2, kemudian 1 per 11, dari mana 11 itu dari 10 tambah 1. Jadi 1 per 11 U pangkat 11, sama dari 10 tambah 1 juga, tambah C. Kemudian kita kembalikan dari U ke X, jadi X kuadrat plus 4, X kuadrat plus 4 di sini pangkatnya pangkat 11 dibagi dengan 22, 2 kali 11, jadi 22 di sini. Hasilnya ini berubah jadi ditambah K ya, setengah C dia diganti dengan K. Itu bisa begitu, atau mau tetap C aja juga bisa aja. Karena itu sama-sama bisa angka apa saja. Oke, ini lainnya. Yang tadi sudah sempat muncul juga ya. Jadi integral dari K fx dx itu adalah K integral fx dx. Jadi K tadi adalah konstanta. Jadi kalau kita punya konstanta dalam integral, kita bisa mengeluarkan dia dari integral itu. Kemudian ini kalau ada penjumlahan, jadi integral dari suatu penjumlahan fungsi, jadi fx plus gx dx, itu jadi masing-masing. Jadi sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Begitu juga untuk yang pengurangannya. Jadi yang integral fx min gx dx itu jadi integral fx dx dikurangi dengan integral gx dx. Oke, ini contohnya. Jadi pertama kita punya integral U pangkat 3 per 2 dikurangi 3U tambah 14 du. Nah, kita bisa pecah ya, jadi masing-masing. Jadi integral U pangkat 3 per 2 du dikurangi 3, tadi kita bisa keluar ya kalau ada 3 integral U du ditambah 14, ini bisa keluar juga integral 1 du. Ini tinggal kita integral seperti biasa, jadi 1 per
si pangkat ditambah 1. Jadi 1 per 3 per 2, 1 kan bisa jadi 2 per 2 ya. Jadi 1 per 3 per 2 tambah 2 per 2, U pangkat 3 per 2 tambah 2 per 2 juga. Yang di sini minus 3 per 1 tambah 1. Jadi satunya itu dari pangkatnya ini, pangkatnya si U. Jadi 3 per 1 tambah 1, U pangkat 1 tambah 1. Ditambah dengan 14. Nah, ini kan dia X atau U pangkat 0 gitu ya. Berarti 0 ditambahkan dengan 1, U pangkat 0 plus 1. Tambah dengan C. Nah, kemudian ini kita hitungkan dia 3 per 2 tambah 2 per 2 menjadi 5 per 2. Kalau jadi 1 pernya, berarti ini 2 per 5, U pangkat 5 per 2. Nah, di sebelah sini jadinya minus 3 per 2, U pangkat 2. Dan ini jadi 14, U pangkat 1 atau 14U aja. Terakhir ditambahkan dengan C. Contoh kedua, integral dari 1 per T kuadrat tambah akar T dt. Nah, ini kan kalau 1 per T kuadrat berarti dia T pangkat minus 2. Sedangkan yang akar T itu menjadi T pangkat setengah. Jadi kita buat dulu seperti itu. Jadi integral dari T pangkat min 2 plus T pangkat setengah dt. Nah, ini kita pisah. Jadi integral T pangkat min 2 dt ditambah dengan integral T pangkat setengah dt. Gitu. Nah, kemudian kita integralkan seperti biasa. Jadi 1 per pangkatnya ditambah 1. Jadi 1 per min 2 tambah 1 kan jadi min 1. Jadi 1 per min 1 T pangkat min 1 juga. Jadi ini sama min 2 ditambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 1 per setengah ditambah dengan 1. Setengah tambah 1 kan jadi 3 per 2. Jadi 1 per 3 per 2. T pangkat setengah tambah 1. 3 per 2 juga. Ditambah dengan C. Nah, itu 1 per min 1 jadinya minus 1. T pangkat min 1 jadinya 1 per T. Jadi min 1 per T ditambah dengan ini kan 1 per 3 per 2. Berarti dibalik jadinya. Jadi 2 per 3. T pangkat 3 per 2. Tambah C. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk materinya. Silakan dikerjakan. Ini ada latihan 5 soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.